Alhamdulillahil malikid dayan. Assalatu wassalamu ala Muhammad sayyidina walidi adyan walidi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, an munazzah anil jismiyah wal jihah wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqallah al-mannan al-qail fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar walau anna fadlallahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Wa qala ta'ala inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah kali ini khatib berwasiat kepada khatib diri sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini Imam Abu Hatim berkata, innal imana yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang artinya iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Bertambahnya karena ketaatan kepada Allah atau menjalankan perintahnya, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Abu Hatim Muhammad bin Hibban, Sahih Ibnu Hibban, halaman 196. Hadirin rahimakumullah, kita semua pasti sepakat bahwa terus terang, berkata benar dan jujur itu merupakan sikap terpuji dan layak diteladani. Namun ada kalanya sikap-sikap itu terkadang dilarang karena membawa bahaya. Contohnya dalam hal terus terang atau jujur dalam kemaksiatan. Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Yang artinya setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang-orang yang termasuk dalam mujahirin, atau orang-orang yang berterus terang dalam berbuat dosa. Wa inna minal mujaharah ay ya'mala ar-rajulu bil laili amalan summa yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqula ya fulan amiltu al-barihah kadza wa kadza. Yang artinya sungguh termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupinya. Lalu ia berkata, wahai fulan, tadi malam aku telah berbuat dosa begini dan begitu. Waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Muttafaq alaih. Yang artinya sebenarnya di malam hari Tuhannya telah menutupi perbuatan dosanya itu.
tetapi di pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaq alaih. Hadirin yang berbahagia, sekilas hadis di atas agak janggal, terasa aneh. Mengapa? Ketika kita berbuat dosa dan tidak jujur, justru diampuni Allah. Sedangkan orang yang jujur tidak mendapatkan ampunan. Ketidakjujuran dalam kemaksiatan bukan berarti berbohong. Karena ketidakjujuran dalam hadis di atas adalah ketidakjujuran dalam arti tidak menceritakan kesalahan dan dosa. Setidaknya ada alasan penting tentang hal itu, yaitu orang yang berbuat dosa kemudian jujur atau menceritakan kepada orang lain akan membuka kemungkinan dilakukannya dosa yang serupa dalam lingkup yang lebih luas. Ketika suatu kemungkaran diumbar begitu saja dan dianggap biasa, maka akan melahirkan gerakan masif untuk melakukan kemungkaran itu. Seperti korupsi, riba, menggunjing, dan kemaksiatan lainnya yang mungkin terasa biasa di sekitar kita. Karena orang yang melakukannya dengan biasa saja menceritakan kepada yang lain, sehingga kemaksiatan itu dianggap hal yang biasa. Misalnya, ada seorang yang dianggap sebagai orang baik, misalnya seorang guru yang jujur, dia berkata, saya dulu pernah melakukan berbagai maksiat, mabuk-mabukan, mencuri, berzina. Kemudian saya bertobat dan memperbaiki diri hingga akhirnya menjadi diri saya yang seperti sekarang ini. Seakan-akan ungkapan tersebut biasa saja, tapi implikasinya akan membahayakan. Bayangkan jika perkataannya didengar oleh murid-muridnya, tentu bisa menimbulkan kemungkinan munculnya pemikiran bahwa mabuk-mabukan dan kemaksiatan lainnya adalah hal biasa di benak para murid-muridnya. Karena gurunya dulu pernah melakukannya. Pun ketika anaknya jatuh melakukan dosa, mereka akan memiliki alasan tidak apa-apa berbuat dosa seperti itu. Dulu guruku juga melakukannya. Dia sendiri pernah bilang seperti itu. Padahal mungkin tindakan guru menceritakan dosanya itu karena landasan kejujuran. Tetapi apa artinya kejujuran jika pada akhirnya justru mencetak pelaku-pelaku kemaksiatan yang lainnya? Sementara dalam hadis lain ditegaskan, ketika seorang berbuat dosa, kemungkinan orang lain mengikutinya karena terinspirasi oleh pelaku pertama. Maka pahala dosa orang yang mengikuti mengalir juga kepada pelaku dosa yang pertama itu, atau bisa disebut sebagai dosa jariah. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru ma amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'un." Yang artinya, orang yang melakukan perbuatan baik dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya itu dan pahala dari orang yang melakukannya sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Artinya orang yang terinspirasi untuk berbuat baik karena kebaikan yang kita lakukan, maka kita juga mendapatkan kebaikan dari inspirasi yang kita berikan kepada orang lain. Sebaliknya, man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qassa min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Yang artinya, dan orang yang melakukan suatu perbuatan buruk,
suatu perbuatan maksiat, maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukan sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Artinya, ketika seseorang melakukan kemungkaran dan memutuskan bertobat, lalu tidak menceritakan perbuatan dosanya, maka secara tidak langsung dia telah membuka sunnatan hasanatan, atau sikap yang baik, ya, dan menutup kemungkinan terbukanya sunnatan sayyiatan, kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Karenanya jika di antara kita sudah terlanjur melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, yang lebih baik adalah segera menyesali diri, memohon ampunan dan bertaubat daripada menceritakan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perilaku kita. Dalam surat Hud ayat 3 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'akum matan hasana ilallahi ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Yang artinya, hendaklah kalian memohon ampunan kepada Tuhan kalian lalu bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik, dan jika kalian berpaling, maka sungguh aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar atau pada hari kiamat. Demikian pesan singkat yang bisa khatib sampaikan kepada jamaah sekalian pada kesempatan sholat Jumat kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi pengingat, menjadi pegangan untuk diri kita semuanya, untuk mengisi sisa usia kita dengan sifat dan perangai yang lebih baik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallah al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salah wassalam ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wal khair. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wal khair. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.